sambutan mewakili gubernur tersingkat ingkang kula pun nate mireng gini gini. Luar biasa. Para dzurriyyah Mbah Yai Wahab Hasbullah ingkang rawuh wonten ing dalu menika, Bu Nyai Mahfudzoh, Bu Nyai Hizbiyah, Bu Nyai Munjidah minangka bupati ugi sedaya Forkopimda Kabupaten Jombang, ijo ambek abang. Mugi-mugi dibaleni. Amin Allahumma amin. Gus Hasib, Gus Rokib lan sedaya kemawon para Pak Lek, Bulik, Mas, adik-adik, penaan lan sak piturute ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun, para hadirin wal hadirat. Saya dari Jakarta tadi sore, kemudian langsung kemari dari Surabaya. Memang di depan tadi macet, jadi wajar kalau ada yang hadir in itu artinya masuk, ada yang hadir out itu artinya masih di luar. Saking macete, saking luar biasa tabarukan kepinginnya Mbak Wahab. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dzurriyyah khususipun para putra-putri Mbah Yai Wahab, karena setelah saya kemarin menyampaikan di Halal Bihalal Bani Wahab yang alhamdulillah juga sudah berlangsung tatap muka setelah Ramadan dan disusul Lebaran kemarin, kok didadak wis mene sing maca biografi cek cicit ae. Urusannya Gus Hasib sambutan atas nama keluarga. Kula pun dikode terus iku Gus Hasib kondang mari ya apa. Waduh gawat ini. Sahibul hajah kondang mari. Para rawuh sedaya, saya tidak akan mencoba untuk membacakan biografi beliau yang karena lengkap dan panjangnya apa yang dilakukan oleh Yai Wahab. Dan saya pikir akan sulit bagi kita semua, khususnya warga NU, untuk mengalahkan rekor Kiai Wahab. Karena kalau mau mengalahkan rekor Kiai Wahab, mesti hidup jauh lebih lama. Kiai Wahab itu menghadiri muktamar ke-1 sampai dengan muktamar ke-25. Surabaya. Jadi ini luar biasa, karena waktu itu NU didirikan muktamarnya setahun sekali. Sementara sekarang muktamar NU itu 5 tahun sekali. Jadi sampai kate ngalah Mbah Wahab itu harus hidup 5 kali 25, 125 tahun lagi. Rodok gak percaya saya sampai-sampai yang di sini ini bisa sampai 125 tahun. Dan beliau juga adalah seorang pemimpin NU yang tertinggi selaku Rois Am yang terlama. Ini luar biasa. Dari tahun 45 sampai 71. Ini belum ada rekor yang mengalahkannya. Ya Zulfan ya. 47 ya, 47 sampai 71. 47 sampai 71. Ini luar biasa, sangat lama. Dan beliau juga seorang pejuang kemerdekaan yang melampaui sekurang-kurangnya 4 fase perjuangan, mulai dari pra kemerdekaan, revolusi kemerdekaan, Orde Lama, sampai dengan Orde Baru. Biasanya itu sebelum Orde Baru sudah tamat. Tapi memang Allah ini memberikan karunia luar biasa kepada Mbah Yai Wahab sehingga beliau hidup sampai usia yang sangat ya cukup lanjut ya. Bonusnya kalau dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya kurang lebih 20 tahun. Jadi beliau sampai usia 83 tahun. Maka kalau tadi Gus Hasib menyampaikan alhamdulillah putra-putri Kiai Wahab ini masih ada, insya Allah bonusnya masih banyak ini. Cuma saya selaku cicit itu kok ngamati ini, Gus Sotik. Kok biasanya putra-putri Mbah Yai Wahab lan putune, ini baru sampai putu nih saya amati. Sing gak enek iku pasangane dhisik itu biasanya. Ini rodok-rodok ndrawasi mulai.
Ya si kancane di setiap kelebihan itu mesti ono kurangi kira-kira. Nun sewu punya mahfudhah nggih soalé punya mahfudhah nggih ngaten, punya munjita nggih ngaten, punya isbi adik suwi-suwi pisan. Cok wani-wani apa? Napa? Ya cok wani-wani golek apa mantu dzurriyahe Mbah Yai Wahab lek gak pengen cepet kehilangan anak. Kira-kira ngoten iki lah. Ini yang harus dicatat, pengamatan seorang cicit ini. Tapi ini baru sampai cucu ini Gus Sodik, belum sampai cicit, muka-muka nggak sampai. Dan kalau kita lihat kelengkapan Yai Wahab yang luar biasa dari rentang waktu sejak pra kemerdekaan sampai dengan Orde Baru sampai tahun 71 itu membuktikan dan bertahan. Karena banyak politisi, tapi sedikit yang bertahan. Nah, Mbak Yai Wahab ini adalah politisi yang sedikit dan amat sangat sedikit bertahan di sekian banyak era. Itu pasti ada kiat-kiat dan tipsnya. Kenapa saya katakan ini menjadi sangat penting? Karena sekarang ini banyak politisi yang tidak tahu kiat. Yang penting terkenal, apalagi dengan adanya medsos. Sekarang itu bukan mulutmu harimaumu, sekarang itu drijimu harimaumu. Nge-like sedikit salah bisa langsung masuk pasal undang-undang ITE. Jadi kita harus betul-betul mengendalikan karena medsos itu betul-betul menghilangkan keikhlasan. Bagian yang paling terpenting dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ikhlas sebagai hamba. Tetapi dengan medsos viral beberapa bulan yang lalu ada seorang imam di Masjidil Haram di Masjid Nabawi yang pidato yang menyampaikan, saya lihat kelakuan ini orang-orang sana, orang-orang Saudi sana, jemaah-jemaah Indonesia itu aneh-aneh. Dia berdoa minta difoto, ya. Di depan Ka'bah dia jelas-jelas nggak berdoa, tapi dia minta difoto. Gitu. Kemudian di dekat makam Nabi selfie, terus dia bilang hadza haram, dia bilang gitu. Dia apa nggak tahu kalau itu haram? Ya. Mungkin karena Masjidil Haram ya dia sulit. Tetapi itulah hal-hal yang kita sebagai hamba harus sangat berhati-hati memperlakukan media sosial ini karena tidak semua hal yang sifatnya sirrun min asrorillah itu, hal-hal yang sifatnya rahasia antara kita dengan pencipta kita itu bisa diungkapkan atau patut diungkapkan semua. Karena kemudian nanti hilang kabeh rahasia-rahasianya pangeran itu hilang kabeh gak situ gitu. Nah ini. Yang berikutnya yang saya ingin tekankan dari apa yang menjadi riwayat Mbah Wahab itu adalah kecintaannya akan ilmu. Banyak hari ini seorang yang pintar menulis karena kopas. Kopas itu apa ya? Copy and paste. Ya, tinggal salin, tempel salin. Nggak tahu lagi apakah itu karya asli atau karya jiplaan. Loh, seorang profesor saja sekarang itu yang konangan jiplak itu sudah banyak. Itu yang konangan, apalagi yang tidak konangan. Memang Kiai Wahab tidak banyak meninggalkan karya tulis. Tetapi penamaan Pondok Pesantren Baharul Ulum yang baru pada tahun 1967 kalau di dalam catatan biografi beliau, dari yang dulu pada waktu didirikan awal tahun 1838 oleh Kiai Abdus Salam itu namanya Pondok Selawi. Itu menunjukkan memang kecintaan Kiai Wahab tentang ilmu itu luar biasa. Maka dinamakanlah pondok ini sebagai lautan ilmu. Saking akeh ilmu sing wis dipelajari. Ya sekarang ini banyak orang-orang yang begitu saja langsung terkenal. Saya masih ingat waktu Kiai Mustafa Bisri mengisi acara haul almarhum ayah saya pada waktu itu, Kiai Tulhah Mansur di Jogja, beliau itu menceritakan begini. Kiai itu sekarang ada 3 jenis. 1, kiai buatan media. Itu belum rame era media sosial, itu kira-kira haul 5-6 tahun yang lalu. Buatan media. Ini kiai buatan media ini ngetopnya cepat sekali, jatuhnya juga gampang. Yang kedua itu kiai buatan masyarakat.
Ini memang ngetopnya ya lama, tapi ya memang selama-lamanya dikenal sebagai kiai karena ini kiai sejati. Nah yang repot ini ada yang jenis ketiga, kiai buatan sendiri. Ini yang repot. Di era media sosial hari ini sangat mungkin. Apal 4-5 ayat standar cukup gitu. Kemudian nirokno watu kiai-kiai gede. Nah, rada-rada ngono iku. Terus kemudian jangan lupa umpamane durung duwe mobil ya nyewa angkot pendereke dikongkon disiki. Khotam-khotamnya suruh disiki. Jadi kalau datang di hall jangan tepat waktu, rodok telat. Engko lek mlebu forum penderek-pendereke kongkon langsung nyucup tangane musafaha. Lah orang Indonesia tuh biasa. Begitu ada yang nyium, wah iki kiai gede. Langsung ikutan semua, nanti tanya, itu siapa tadi? Oh itu Masya Allah, itu Grand Syah itu di Al-Azhar sudah baru pulang dari Indonesia itu. Terus langsung nirokno kabeh, ini kiai buatan sendiri. Hari ini macak kiai gampang sekali. Tetapi yang betul-betul bermental kiai semakin susah. Nah Kiai Wahab ini seorang yang tidak juga perlu mementalkan diri sebagai kiai, memang putra kiai, tetapi kiai sejati. Salah satu ciri yang paling utama adalah ikhlas luar biasa. Kiai Wahab tidak dalam posisi mengejar menteri. Wong ditawari Bung Karno jadi menteri ya enggak. Bung Karno maksa ya wis anakku ae. Kiai Wahab yang dikirim. Dan beliau aktif di dalam berbagai momentum-momentum penting bangsa ini tanpa mengharapkan apapun. Nah ikhlas ini yang sekarang semakin susah. Padahal di peringatan haul Kiai Wahab ini meneladani keikhlasan beliau ini yang menjadi penting untuk kita ikuti. Kemudian catatan yang berikutnya, kalau Kanjeng Nabi itu wafat di usia 63 tahun dalam posisi sebagai pemimpin negara dan pemimpin umat, maka Kiai Wahab pun wafat 4 hari setelah muktamar terakhir NU yang beliau ikuti tahun 71 sebagai Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Tidak ada dalam Islam itu kamu pensiun. Pensiun itu hanya Pak Jazuli dan kawan-kawan ASN-nya. Di dalam Islam tidak ada pensiun. Oh iki wis umur 50, pantes-pantese wis nganggo ketu. Nah, itu kan wis umur 60, wis diluk maneh marek pangeran. Tidak ada. Dan ini ditunjukkan oleh putra-putri Kiai Wahab yang sampai hari ini bahkan tadi dikatakan oleh Gus Hasib, Bu Munjidah yang 37 tahun di Bali itu pun masih menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Jombang. Tidak ada usia pensiun, karena Kanjeng Nabi nggak ngajari pensiun. Terus setelah usianya mencapai 60 tahun, Kanjeng Nabi terus kemudian uzlah meninggalkan masyarakat Madinah. Aku tak ndonga nang pangeran cek gampang mlebu surga. Enggak. Tidak ada. Pengabdian itu sepanjang hayat, tidak boleh dibatasi dengan usia. Sepanjang Allah masih memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita, maka wajib kita untuk memanfaatkannya. Saya menyebut Kiai Wahab ini sebagai fundamentalis pergerakan. Biografi tadi jelas-jelas sekali menggambarkan sejak beliau pulang dari Kawah Chandra di Muka di Mekah menuntut ilmu, pulang ke sini langsung bikin Taswirul Afkar. Urutannya kira-kira begitu. Jadi membuat pergolakan pemikiran dulu. Kalau bahasa anak muda sekarang dekonstruksi pemikiran. Itu dulu. Digolakkan pemikirannya. Mosok ngene-ngene etok wong Islam ini. Katanya Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kok sing paling akeh wong gak duwe kok ya wong Islam. Katanya Islam itu kuntum khaira ummah. Kok 20 negara terhebat di dunia yang merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar hanya Indonesia dan Turki. Yang lain mana? Nah ini yang harus kemudian kita
sadarkan kepada masyarakat kita. Maka waktu itu Kiai Wahab membuat pergolakan pemikiran dulu, taswirul afkar dulu. Setelah itu dibangkitkan kebangsaannya. Kita bukan hanya sekedar mendekonstruksi pemikiran, kita ingin membangun bangsa. Nahdlatul Wathon. Setelah gagasannya menjadi besar, kemudian ternyata butuh biaya. Ya kalau gitu mari kita menghimpun dana dengan Nahdlatul Tujar. Jadi ada urutannya itu 2 tahun demi 2 tahun itu. Tahun 14, tahun 16, tahun 18. Dan sejak awal tidak pernah Kiai Wahab itu bercita-cita mendirikan NU ini hanya untuk Indonesia. Karena sejak awal NU ini adalah metamorfosis atau perkembangan dari Komite Hijaz. Dan langsung misi pertamanya mengirimkan surat yang minta dijawab saat itu juga. Nah ini, sing pancene PBNU ya rada kuanen ambek Raja Saudi. Jadi minta dijawab saat itu juga kepada utusan kami, kira-kira gitulah bunyi suratnya itu. Itu Kiai Wahab yang ke sana. Jadi sejak awal NU ini didirikan untuk isu internasional. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita berbicara Islam tidak mengenal sekat-sekat negara. Ketika kita berbicara hablum minan nas juga tidak mengenal sekat-sekat negara. Maka yang dilakukan oleh Kiai Wahab pun ketika beliau kemudian diutus oleh sidang yang kemudian dinamai sebagai Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari di kediaman Kiai Wahab di Surabaya pada waktu itu. Misi pertamanya adalah misi internasional, yaitu mempertahankan tempat-tempat bersejarah, utamanya adalah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya katakan Kiai Wahab itu adalah fundamentalis pergerakan. Artinya yang tidak pernah diam, terus bergerak. Karena kata Sokrates, manusia itu disebut manusia karena berpikir. Cogito ergo sum. Karena berpikir maka saya ada. Nah, jadi kalau sampean-sampean itu sempat gak mikir, itu sempat sampean gak dadi menungso. Nah, ini hati-hati. Jadi jangan sampai biarkan kita itu ngawang-ngawang, lamun-lamun mulo cara hadis juga kena. Kira-kira gitu. Kiai Wahab juga dikenal sebagai sosok yang menghasilkan inovasi tanpa henti. Kalau hari ini seluruh peringatan Syawalan judulnya jadi halal bihalal dipidatokan oleh ya ada yang gubernur pidato, ada yang calon presiden atau bakal calon presiden pidato. Itu dari Kiai Wahab. Tapi saya tidak tahu Bu Mun di Jombang ini sudah ada jalan halal bihalal atau belum? Sudah. Nah, menurut saya karena Jombang ini punya 2 pahlawan nasional dari lingkungan NU, Yai Hashim dan Yai Wahab, seluruh buah pemikiran beliau ini sebaiknya ditumpahkan ke dalam nama-nama yang ada. Mosok hal-hal seperti Syubhanul Wathon, hal-hal seperti Taswirul Afkar, itu kalah nama dengan jalan dondong, kalah nama dengan jalan rambutan gitu loh. Jadi dilengkapi setiap pojok-pojok Jombang ini dengan karya-karya pemikiran di lingkungan NU. Dengan demikian, maka masyarakat kalaupun awal tidak tahu, mereka akan bertanya, iki apa iki? Lawung Sultan Jogja itu, Gubernur DIY, mengubah nama Ring Road dengan menghadirkan Gubernur Jawa Barat pada waktu itu untuk menutup cerita luka sejarah. Dyah Pitaloka pada waktu itu disergap oleh pasukan Hayam Wuruk yang katanya membuat orang Jawa itu sulit untuk menikah dengan orang Sunda gara-gara peristiwa sejarah itu. Itu diakhiri cerita pepunden itu oleh Sultan Jogja dengan mengubah nama-nama sejumlah jalan yang semula ada di Jogja yang merupakan salah satu simbol kerajaan Mataram dengan nama-nama Sunda. Jalannya itu jalan Pajajaran, jalan Dyah Pitaloka begitu. Jadi kenapa tidak kemudian di Jombang ini nama-nama sing kira-kira gak spiro maedai itu jalan-jalan apa itu tadi saya nonton jalan apa Bu? Jalan Lontar misalnya gitu, jalan-jalan sing gak spiro maedai itu diganti. Sehingga ketika orang mengikuti loh, oh ini ada rupanya jalan pun sudah memberikan pendidikan yang luar biasa. Dan ini dilakukan di bawah bupati putri dari
Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Peran yang berikutnya yang luar biasa dari Kiai Wahab yang menjadi monumen pemikiran adalah menggabungkan nasionalisme dan Islam. Sampai hari ini kadrun dan cebong tidak selesai-selesai. Gagal move on, kata Gus Sodik itu dengan gagal move on. Mau sampai kapan? Qur'annya jelas, la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Mosok dulur gak mari-mari. Musuh kita itu bukan sesama anak bangsa kita. Musuh kita itu yang ada di luar sana. Musuh-musuh Islam adalah orang yang tidak suka Islam tumbuh dan berkembang di Republik Indonesia. Untuk apa kita habiskan waktu mencaci sesama anak bangsa, menghabiskan energi menjelekkan sesama yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian perlu kita hidupkan kembali, menggabungkan nasionalisme dengan Islam. Siapa yang bilang bahwa Nahdlatul Ulama tidak pernah menghendaki Islam sebagai asas? NU berada di garis terdepan ketika Masyumi mengusulkan itu di dalam Undang-Undang Dasar menuju tahun 45. NU berada di garda terdepan ketika pembahasan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. NU berada di garda terdepan ketika kembali mengusulkan menuju undang-undang yang kemudian oleh Dewan Konstituante saat itu hampir kurang sedikit saja didekrit oleh Bung Karno. Saya tidak tahu rekaman pemikiran Kiai Wahab secara otentik, tapi kira-kira sudahlah 3 kali kini ikut tukaran dalam fase 20 tahun perjalanan bangsa sejak kemerdekaan. Tukaran soal asas terus, masuk gak mari-mari. Saatnya kita mengisi. Wis urusan asas wis kayak gini. Biarlah Bung Karno menawarkan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tapi Kiai Wahab mensyaratkan dengan dijiwai Piagam Jakarta. Apa artinya? Sila pertamanya bunyinya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Lah ini orang yang nggak paham. Ada ketentuan menjalankan syariat Islam. Sing gak seneng yang gak paham, sing seneng tambah gak paham, kan repot. Jadi sing tukaran itu wong podo-podo gak paham. Padahal penggabungan nasionalisme dan Islam ala Indonesia inilah yang dirukunkan oleh Kiai Wahab ini yang menjadi sebab mengapa Indonesia masih bertahan sampai hari ini. Dua terakhir yang ingin saya sampaikan tentang Kiai Wahab adalah pola perjuangan Kiai Wahab dalam setiap menghadapi persoalan yang selalu manhaji. Jadi Kiai Bisri itu dikenal sebagai kiai yang fikhi, sementara kalau Kiai Wahab itu dikenal sebagai kiai yang manhaji, yang kuat usulnya. Usul fikihnya itu lebih kuat. Kalau Kiai Bisri itu fikihnya yang lebih kuat. Jadi tukarannya Kiai Wahab sama Kiai Bisri itu sampai ita-itaan, gebrak-gebrakan meja, ita-itaan meja gitu. Jadi Kiai Bisri gebrak meja, Kiai Wahab ngitak meja. Tapi setelah itu makan siang bersama-sama ya ketawa ketiwi. Dan ketika saat itu genting, Bung Karno minta NU masuk ke dalam kabinet kaki 3 bersama kekuatan nasionalis PNI dan komunis PKI. Bayangkan itu. NU dikongkon jejer bareng menopang kabinet yang akan dibentuk Bung Karno bersama PNI dan PKI. PNI ini sik gak popo, PKI ini mosok NU sing kiai-kiai ini dipateni ambek wong-wong PKI saiki kongkon salaman dalam satu kabinet. Tapi pada waktu itu Kiai Wahab kemudian menegaskan ini Bung Karno gak iso dilawan. Dan waktu itu ijtihad Kiai Wahab terbukti benar. Masyumi pada waktu itu nekat melawan, tapi Kiai Wahab waktu itu diingatkan, ini kekuasaan Bung Karno di backup suara rakyat yang sedang besar-besarnya. Karena pegel dengan Dewan Konstituante yang sudah bertugas 9 tahun nggak selesai-selesai. Nyusun undang-undang dulu. 4 tahun nggak selesai 55 sampai 59. Maka kemudian Bung Karno sedang mendapat simpati tinggi, ojo dilawan.
Karena ibarat tempayan, kata Kiai Wahab, sempat tempayan itu pecah. Kalaupun ada lem yang maha sempurna untuk merekatkan kembali, tidak akan pernah sama bentuknya. Dan betul ijtihad Kiai Wahab ini, ya sudah, diterima saja sebagai keadaan darurah. Kemudian Masyumi menolak masuk di dalam kabinet itu, dibubarkan oleh Bung Karno tahun 60. NU menerima, dan akibatnya apa? Masyumi tidak pernah terwujud kembali sebagai wadah perjuangan umat Islam. Sementara NU sampai hari ini masih dan terus semakin besar di Republik Indonesia. Kenapa? Karena ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau nggak bisa dapat semuanya, ya jangan tolak semuanya. Gusti Allah pun nggak nyaratno sampean itu sempurna, tidak. Manusia itu pasti ada salahnya. Nabi Musa aja bisa salah, sampai ditegur sampai pangeran, diseneni sampai pangeran. Apalagi kita manusia biasa yang bukan rasul, bukan nabi, buru-buru. Kiai saja bukan, mambu kiai, apa maneh? Lek kiai mambu mbu maneh. Jadi tidak ada syarat sempurna. Allah itu melihat ikhtiar kita, bukan hasilnya. Urusan hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kemudian menjadi pegangan Kiai Wahab dengan metode manhaji ini, usuli ini, yang kemudian membuat beliau bertahan menghadapi setiap kondisi politik dan setiap kondisi genting kebangsaan. Kenapa? Karena wujudnya menjadi lentur, tapi prinsipnya tidak kendur. Ini kehebatan Kiai Wahab. Dan terakhir, beliau ini seorang ahli wirid. Banyak sekali kita-kita ini dari putra-putri beliau mendapatkan ijazah aneka rupa, sing kepengin rezekine lancar, sing kepengin untuk jodoh, sing macam-macam lah, itu banyak sekali. Dan yang paling populer tentu adalah ijazah burdah yang kita semuanya sudah paham karena beliau memberikannya di setiap NU menghadapi kondisi genting. Jadi saya istilahkan Kiai Wahab ini kiai yang bukan hanya sekedar fikir dan zikir, tapi juga langsung merealisir. Jadi di dalam perjuangan tidak mungkin kita hanya mengandalkan pikiran kita. Karena di atas semua ikhtiar manusia ada titik tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiai Wahab memahami ini betul karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang lemah dan hanya ciptaannya. Karena itu kita pun mari yang sudah pada punya ijazah dari dzurriyyahnya Kiai Wahab atau langsung dari Kiai Wahab pada waktu itu, dari guru panjenengan dan seterusnya, itu sama-sama tetap diamalkan dan moga-moga itu betul-betul menjadi bekal kita untuk menghadapi hidup pada sisa umur kita ini, untuk memberi manfaat kepada sesama. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk mempertajam catatan-catatan tentang Kiai Wahab Hasbullah, sosok luar biasa yang saya bayangkan sulit hari ini siapapun akan kembali menyamainya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.